Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Zainul Pertama, NPWP 15/19/041. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 praktikum PEMGAME. Dimana untuk langkah pertama yaitu import aset. Import aset itu caranya bisa dengan menggunakan asset store pada Unity. Itu kita ke package manager, lalu pilih my assets. Nah, di sini kita bisa ke web link asset store Unity dan nge-claim aset nge-add aset yang ada di asset store ini ke akun Unity kita. Namun di sini saya untuk asetnya saya copy langsung ke proyek saya. Nah, tinggal copy aja ke directory proyek yang sudah dibuat. Itu aset yang dipakai adalah sekian. Nah, jika sudah, lalu untuk langkah kedua yaitu membuat terrain kalau nggak salah. Nah, untuk membuat terrain kita klik kanan di sini, create, pilih 3D object dan pilih terrain. Jika sudah, ini ada terrain yang sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa mengatur ukuran si terrainnya di terrain setting. Kalau di sini ada beberapa option. Nah, untuk yang mengatur ukurannya di sini ada terrain width untuk lebar si terrainnya, lalu ada length untuk panjangnya, dan height untuk ketinggian maksimum si terrainnya. Kita atur aja dikecil sedikit supaya nggak terlalu besar. Misalkan width lengthnya 500, heightnya 500. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita bisa nah, ada kemudian langkah berikutnya yaitu menaikkan atau menurunkan terrain. Nah, mengatur posisi ketinggian terrain lebih dahulu. Nah, ini kan terrainnya di posisi paling bawah di dasar. Untuk mengatur ketinggiannya bisa dengan set height, lalu pilih ketinggiannya misalkan 50 atau 20 gitu ketinggiannya. Nah, lalu pilih flatten tile. Nah, maka si terrain itu akan naik. Setelah itu kita bisa menaikkan atau menurunkan si terrainnya, yaitu kita pilih ke paint terrain, lalu raise dan lower terrain. Kita bisa pilih brushnya. Untuk menaikkannya cukup klik kiri aja sekali itu, atau bisa tahan untuk naiknya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita bikin gunung. Nah, seperti ini. Nah, lalu karena tadi sudah dinaikkan si terrainnya, kita bisa buat kayak semacam lekukan itu atau menurunkan si terrainnya dengan cara klik tahan shift lalu klik kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa bikin jurang atau danau misalkan. Nah, lalu jika sudah, kita bisa ngasih tekstur si terrainnya, itu ke paint texture. Lalu di sini edit terrain layer, klik add layer. Nah, di sini contoh tekstur untuk terrainnya yaitu grass misalkan ini. Nah, ini kan tekstur si terrainnya. Nah, setelah itu kita bisa juga nambahin layer baru, misalkan untuk nambahin kayak contoh jalan gitu ya. Misalkan ini layer ground. Nah, klik ininya, lalu ini kan ada brush juga, paint tool. Nanti ukurannya, nah, lalu kita tambahkan seperti ini misalkan. Nah, untuk sebuah kayak jalanan gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi ini, kalau misalkan si gunungnya terlalu lancip atau gimana, nah kita bisa nge-smooth si terrain yang sudah dinaikkan itu seperti ini. Nah, jadi hasilnya lebih smooth.
oke. Nah, lalu setelah itu langkah berikutnya menambah tekstur udah. Nah, vegetation, dimana kita nambahin pohon atau rumputan. Misalkan untuk pohon, misalkan kita ke paint trees, kemudian edit. Nah, di inspektor paint trees, lalu klik edit trees dan add tree. Nah, di sini tuh kita bisa pilih. Nah, aset yang digunakan kalau nggak salah itu adalah conifer. Coba kita sini aja conifer. Sorry, kita cari conifer. Nah, sini ada 5 aset. Nah, kita pilih salah satu aja, misalkan yang ini, lalu kita add. Nah, lalu kita bisa kita bisa klik ini mesh place tree untuk mengatur si jumlah pohon yang di add dalam sekali klik gitu. Misalkan ini kalau karena tahu besar, kita kurangi misalkan 5.000 aja. Nah, lalu tinggal menambahkannya. Nah, ini kan ada brush size, lalu density tree-nya untuk jarak lebaran antara si pohonnya misalkan kita kurangin. Nah, lalu tinggal klik aja. Nah, untuk nambahin si pohon-pohonnya misalkan seperti itu. Bentar. Nah, seperti ini misalkan. Nah, lalu selain pohon ada juga langkah berikutnya, yaitu detail atau rumputan. Nah, untuk rumputan kita ke paint details, lalu edit details dan add grass texture. Grass texture-nya pilih dimana yang dipakai itu di grass flowers kalau nggak salah. Nah, kita tadi bisa juga kita search atau kita ke folder aset yang di sini, lalu pilih misalkan tadi grass flower. Nah, lalu tinggal misalkan yang grass ini kita drag and drop aja. Nah, terus di sini ada untuk mengatur si ketinggian atau lebar si rumputnya. Lalu healthy colornya kalau bisa putih aja, soalnya biar warna si grassnya itu warna yang asli dari teksturnya itu. Nah, ini udah ada. Aja. Nah, terrain. Nah, sini. Nah, jika sudah berhasil sedikit. Nah, lalu ada target strength. Target strength ini untuk sama kayak density si pohon tadi, cuma kalau ini untuk rumputannya. Kita kurangin aja misalkan biar tidak terlalu tebal dan memberatkan. Nah, lalu kita klik ini. Nah, kita nambahin detail rumputan seperti itu. Oh ya, untuk yang tadi juga sebenarnya yang teksturnya. Nah, di sini ada normal map. Nah, untuk menambah detail si teksturnya. Lalu untuk nah ya, seperti itu. Lalu setelah detail tambahin lagi, perjelas lagi misalkan. Oke. Nah, lalu setelah itu langkah berikutnya adalah menambah water, dimana water ini ada di standard asset, lalu environment, lalu water. Ada 2 jenis water sama water 4. Kita pilihnya yang prefabs. Kita pilih yang water 4 lalu prefabs, dan pilih salah satu misalkan. Nah, terus kita drag and drop. Nah, seperti ini. Nah, ini kan karena tadi si terrainnya udah dinaikin, nah makanya si waternya ini bisa kita naik atau turunkan dengan cara klik aja di hierarkinya, klik water, lalu pilih move tool. Nah, ini kita bisa misalkan naikkan si waternya atau turunkan. Kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Kalau misalkan si terrainnya tadi nggak dinaikin, si
posisi water sama si terrainnya ini bakal sejajar ya, jadi nggak kelihatan kayak udah gini. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu ada lighting dan skybox. Untuk lighting itu kita tinggal ke hierarchy, lalu klik directional lighting, ada di bakal general. Bentar ya. Nah, ini directional lighting. Nah, untuk directional lighting kita bisa ngatur si pencahayaannya atau lightingnya dengan cara rotate. Nah, kita misalkan geser ini. Nah, untuk mengatur si posisi si cahaya dari sinar matahari misalkan. Nah, seperti itu. Dan di rotate aja. Nah, lalu bisa juga ada biasnya, misalkan kita atur berapa atau intensitas si cahayanya di sini. Nah, lalu untuk skybox kita caranya bisa ke window, lalu rendering dan pilih lighting, lalu di sini ada environment dan di sini skybox material. Nah, ini kan pakainya default skybox. Kita bisa pilih, misalkan kalau yang saya pakai ini ada di 8K skybox packs, lalu pilih skybox, lalu material atau text lupa saya. Nah, lalu coba aja drag and drop ke sini. Nah, akan diganti seperti itu. Nah, ini untuk yang lebih senjaya. Nah, seperti ini aja nih. Oke, nah ini untuk skybox. Lalu si skybox ini kita juga bisa ngatur di inspektornya. Sorry tadi deh. Nah, di sini. Nah, di sini diatur setting skyboxnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah post processing. Untuk post processing caranya adalah kita ke Windows terus Package Manager terlebih dahulu, lalu pilih Unity Registry, cari post processing. Nah, sini lalu kalau belum diinstal klik install. Nah, itu sudah, kita ke main kameranya klik, lalu bikin layer baru. Nah, bikin di sini namanya post processing. Jika sudah, lalu di sini harusnya kita bisa add komponen. Nah, yang di add itu yaitu post processing layer dan volume. Untuk yang layer, nah di sini kita pilih layernya, layer post processing sudah tadi dibuat. Lalu di sini kita bisa nambahin fitur-fitur post processing, misalkan untuk anti aliasing. Nah, lalu di sini ada sini. Lalu untuk yang fitur-fitur lainnya di post processing volume, lalu is globalnya contreng, lalu di sini ada add effect, lalu tambahkan contohnya kayak ambient occlusion, lalu bloom, color grading, lalu depth of field dan sebagainya. Nah, baik, mungkin untuk modul ke-1 cukup sampai post processing saja. Mohon maaf, untuk yang di sini di bawah ada gaya, membuat saya menggunakan gaya, tapi untuk di PC saya takutnya terlalu berat, jadi untuk sini saya hanya sampai post processing saja. Baik, sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.